Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih diperkenankan, kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi majelis, mendatangi tempat yang mulia ini, yaitu di masjid, di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Yang kedua kalinya selaku khatib Jumat pada siang hari ini, maka kami dari atas mimbar menyeru, mengajak kepada diri pribadi kami dan segenap jamaah sekalian, marilah kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memperbaiki diri, melaksanakan amal-amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhi segenap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan ini, ayuhal muslimun, kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup, kita akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Islam adalah agama yang sempurna, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat manusia. Dengan Islam akan terwujud kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, jagat raya, dunia dan seisinya, serta menjadikan sunnah. Allah menjadikan sunnah ketetapan hukum bagi setiap makhluk yang berjalan di atasnya, dan dengannya akan terwujud apa yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla darinya. Segala sesuatu terdapat sunnah, aturan yang tidak akan berganti dan tidak akan berubah kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala saja. Firman Allah di dalam Al-Qur'an, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Surah Al-Fatah ayat 23. Demikianlah hukum sunnah Allah, hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan pada sunnah Allah itu perubahan. Matahari memiliki sunnah, bulan memiliki sunnah, demikian pula malam dan siang, tumbuhan dan hewan, angin, air mempunyai sunnah, begitu pula bintang-bintang, lautan dan gunung-gunung. Simaklah firman Allah Subhanahu wa taala, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari untuk mengejar, menjangkau rembulan. Malam pun tidak mungkin mendahului siang. Masing-masing beredar menurut
yaitu garis edarnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, manusia juga termasuk makhluk di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan sunnah, aturan dan norma yang mesti ditempuh dalam segala keadaannya agar memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Dan sunnah ini adalah din, agama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dan meridhoinya untuknya, dan Allah sekali-kali tidak akan menerima dari manusia itu din, agama selain dari agamanya. Kebahagiaan dan kesengsaraan manusia berkaitan dengan sejauh mana kadar dia berpegang teguh dengan agamanya ataukah malah berpaling darinya. Dia bebas memilih menerima atau menolaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Surah Al-Kahfi ayat 29. Katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, maka hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biar dia kafir. Tatkala Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia, maka dia menundukkan untuk manusia apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kepadanya kitab-kitab, mengutus kepada manusia para rasul. Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan alat-alat ilmu pengetahuan seperti pendengaran, penglihatan dan akal. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dengan beribadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Firman Allah Subhanahu wa taala, alam tarau annallaha alladzi sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbahu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kamu memperhatikan, tidakkah kamu menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu, dan Allah menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, memberitahukan kepada kita selaku hambanya bahwa Allah Azza wa Jalla telah menundukkan untuk kita, untuk kepentingan manusia, apa yang ada di langit seperti matahari, bulan dan bintang-bintang, dan juga apa yang ada di bumi seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan. Yang ini manfaatnya sangat besar untuk kepentingan manusia. Bahkan bukan hanya itu saja, Allah Subhanahu wa taala menyediakan apa yang bisa dikonsumsi, diambil untuk kemaslahatan hidup manusia dari kekayaan alam yang ada di bumi seperti mineral, hasil tambang, logam dan lain sebagainya, yang itu bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan hidup manusia. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bagi manusia kenikmatan yang lain, kenikmatan lahir dan kenikmatan batin. Kenikmatan lahir seperti indahnya rupa dan bagusnya bentuk. Manusia memiliki rupa dan bentuk yang bagus serta indah melebihi makhluk yang lain di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi ini. Begitu pula Allah memberikan nikmat kepada manusia berupa nikmat yang batin, berupa akal dan ilmu. Ini semua merupakan nikmat yang besar. Oleh karena itu ayyuhal muslimun, sudah sepantasnya bagi kita selaku umat manusia yang mengaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk yang beriman, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Washkuruni wala takfurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersyukurlah kalian kepadaku, janganlah kalian mengkufuriku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Isma'u anna Allah ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi hamba-hambanya dengan kenikmatan yang begitu banyak lagi tidak terhitung. Kemudian yang terpenting di antara nikmat-nikmat Allah tersebut ialah nikmat penciptaan, nikmat pemberian, anugerah dan juga pertolongan Allah, serta nikmat hidayah. Dan yang paling besar serta paling tinggi dari nikmat-nikmat Allah itu ialah nikmat Islam, yang dengannya Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia. Islam adalah agama yang sempurna, menyeluruh dan kekal, mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan Robnya dalam beribadah kepadanya, mengesakannya, bersyukur kepadanya, menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap urusan. Begitu pula Islam memerintahkan agar manusia takut, tawakal dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai, mendekatkan diri, meminta pertolongan, keridhaan dan jalan-jalan untuk sampai ke surganya, serta bagaimana agar selamat dari kemurkaan dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mengatur hubungan manusia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mematuhinya, mencintai dan mengikuti sunnah beliau, membenarkan ajarannya, meneladaninya, serta tidak menyembah Allah kecuali dengan syariat yang beliau bawa. Islam juga mengatur hubungan dengan sesama seperti ayah, ibu, istri, anak-anak, dan kaum kerabat, juga tetangga. Juga hubungan dengan orang alim, jahil, muslim, kafir, pemimpin dan rakyatnya. Inilah kesempurnaan Islam ayyuhal muslimun. Islam mengatur muamalah harta yakni manusia, agar manusia yaitu mencari atau mengambil usaha yang halal, menjauhi kecurangan, tipu muslihat, penggelapan dan pemalsuan. Islam menekankan kelapangan dada, tasamuh, toleran dalam jual beli, berinfak dalam pintu-pintu kebaikan, berkata yang jujur, menjauhi riba dan kedustaan, dan lain-lain dari seluruh aspek dan sendi kehidupan manusia di dunia ini. Bahkan Islam menjelaskan pula tentang yaitu bagaimana kehidupan di akhirat kelak dan amal apa yang harus dipersiapkan oleh manusia atau orang yang beriman itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu bagimu dan telah kucukupkan nikmatku untukmu dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu, yakni agama yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Allah berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim." Dan telah sempurna kalimat Rabbmu dengan benar dan adil, tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimatnya, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Demikianlah ayuhal muslimun, kesempurnaan dinul Islam, agama kita yang telah sempurna, sehingga kita sudah semestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan agama kita, karena agama kita yaitu agama yang kamil, syamil, dan juga agama yang daim, agama yang sempurna, menyeluruh, mengatur segala aspek kehidupan, dan juga agama yang kekal dan tidak mencari-cari lagi
dan menoleh ke sana kemari dengan mengadopsi hal-hal yang bukan dari agama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-Islamu ya'lu wala yu'la, rawahu Daraqutni warrawiyani an Aid bin Amrin radhiyallahu ta'ala anhu. Islam itu adalah tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Hadis sahih riwayat Imam Daraqutni dan Imam Ar-Rawiyani dari sahabat Aid bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu ayyuhal muslimun, marilah kita berupaya memperbaiki diri, meningkatkan amal kita dengan terus yaitu mempelajari agama kita, dinul Islam, dan meningkatkan amal soleh kita agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan hidup di dunia dan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru innaka antal azizul hakim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrih alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aslih ulata umurina minal ulama'i wal umara wal kubara'i wal wuzara. Allahumma aslih nisa'ana wa azwajana wa auladana wa dhurriyyatina innaka sami'ud du'a. Allahumma aslih ikhwanana wa syababana wa syuyukhana wa asatidana wa tulabana innaka sami'ud du'a wa innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.